Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Ustazah Rafa. Nah teman-teman, bagaimana? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, Ustazah mau cek kesiapannya. Bagaimana kondisi? 5, 5, 4, siap. Oke, siap kita belajar. Oke, landasan thought kita mengenai penghematan energi listrik adalah sebuah hadis yang isinya dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Matikanlah lampu-lampu saat kalian tidur di malam hari. Tutuplah pintu, rapatkanlah tempat air, tutupilah makanan dan minuman meskipun hanya dengan membentangkan sebatang kayu saja." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari pesan yang di bawah hadis tersebut harus dipahami sebagai pesan yang sangat umum, berlaku di segala aspek kehidupan. Hadis ini mengidentifikasikan bahwa saat itu ada sahabat Nabi yang sering lalai dalam hal-hal tersebut di atas, yang juga merupakan pemborosan. Karenanya hadis di atas dengan jelas dan tegas melegalkan gerakan hemat energi, hemat biaya, dan lain-lain. Sumber-sumber energi listrik ada baterai. Baterai disebut pula elemen kering karena di dalamnya terdiri atas bahan-bahan kimia kering. Di dalam baterai terdapat batang karbon yang berfungsi sebagai kutub positif, adapun pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif. Pada saat digunakan, di dalam baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jika bahan-bahan kimia di dalam sudah tidak dapat berubah lagi, artinya baterai sudah kehabisan energi listrik. Kalau begitu, baterai sudah tidak dapat digunakan. Maka daripada itu, baterai disebut sebagai elemen primer. Oke, yang kedua ada aki. Berbeda dengan baterai, aki setelah habis energi kimianya masih dapat diisi kembali ya. Oleh karena itu aki disebut sebagai elemen sekunder. Pada saat aki digunakan, terjadilah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Namun kalau kita mengisi ulang atau disetrum, yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Aki lebih praktis dari baterai ya. Selain dapat diisi ulang, tegangan listrik yang dihasilkan juga lebih bervariasi. Yang ketiga ada dinamo. Sumber energi lain yang sering kita temui adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda biasanya dipasang pada roda sepeda. Di dalam dinamo ada bagian pokok yang berupa magnet dan kawat kumparan. Salah satu dari keduanya dapat berputar. Bagian yang berputar disebut rotor, sedangkan yang diam disebut stator. Bagian rotor dihubungkan ke bagian roda. Jika roda berputar, rotor akan berputar. Perputaran antara magnet terhadap kumparan itu yang menghasilkan energi listrik. Makin cepat berputar, makin besar tegangan listrik yang dihasilkan. Hal itu yang menyebabkan saat kamu mengayuh sepeda makin cepat, nyala lampu di sepeda juga makin terang. Jadi pada penggunaan dinamo terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Oke. Yang keempat ada generator. Adapun generator adalah sumber energi dalam ukuran besar. Sering disebut juga sebagai pembangkit listrik. Nah, siapa yang tahu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTB, pembangkit listrik tenaga banyu atau angin, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Mesin pembangkit listrik biasanya letaknya jauh dari pemukiman penduduk.
Oleh karena itu, listrik yang dihasilkan di suatu pembangkit selanjutnya akan disalurkan ke pemakai. Untuk menjaga penyaluran energi listrik, biasanya digunakan transformator. Kamu dapat melihat transformator di gardu-gardu listrik atau di tiang-tiang listrik tertentu. Biasanya tiang listrik di dekat sebuah pabrik menggunakan transformator. Alat tersebut berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Tata cara sistem penyaluran energi listrik disebut transmisi listrik. Perhatikan gambarnya ya. Yuk kita ingat lagi, apa itu alat listrik? Alat listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain sesuai kegunaan alat itu. Kemampuan alat listrik mengubah energi listrik menjadi energi lain disebut dengan daya. Yuk kita belajar macam-macam daya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya bel listrik, televisi, radio, pengeras suara, dan lain-lain. Berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Nah, sekarang perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya ada setrika listrik, rice cooker, kompor listrik, dispenser, dan lain-lain. Peduli bahaya listrik. Yang pertama, teman-teman hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik ya, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter ya. Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk ya. Ini sangat berbahaya. Yang keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik ya teman-teman. Berbahaya sekali. Yang kelima, hati-hatilah saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah, oke? Yang keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik, nanti bisa tersangkut, oke? Yang ketujuh, periksalah instalasi listrik di rumah kalian setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik di rumah teman-teman, oke? Yang kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame, dan lain-lain dari jaringan listrik. Nah, yang terakhir atau nomor 9, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik ya teman-teman. Sampah teman-teman dibuang di tempat sampah, oke? Tips mudah hemat listrik di rumah. Perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya saja ya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Kedua, AC. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan ya. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan, oke? Yang ketiga, lampu.
Teman-teman, matikan lampu bila ruangan tidak digunakan atau cahaya matahari masuk ke dalam ruangan ya. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Bersihkan lampu secara berkala. Oke. Yang keempat, mesin cuci. Nah, teman-teman, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Kalau sedikit dikucek aja ya. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas. Isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Hemat listrik ya. Yang kelima, komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan Ustazah Arafah. Jangan lupa teman-teman mencatat semua yang Ustazah jelaskan tadi ya. Ustazah tunggu. Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.